Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Masih belum ngantuk ya jam segini ya. Baik, tadi sudah secara aturan dijelaskan secara runtun oleh Ibu Rusi. Sekarang kami akan memberikan figure mengenai kebutuhan area kehutanan untuk kegiatan hulu migas. Ya. Jadi silakan dari SKK Migas. Jadi presentasi dulu, saya presentasi dulu ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha hulu migas. Jadi ini nyambung dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rosi. Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian LHK karena memang betul Bapak Ibu sekalian sudah banyak kita sebut karpet merah ya untuk kegiatan industri hulu migas, di mana tadi ada beberapa hal yang disampaikan untuk percepatan dan kita dikecualikan dari beberapa hal seperti itu selain dari pertambangan ya. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah data yang kami berusaha kami kumpulkan ya. Jadi ini adalah izin penggunaan kawasan hutan yang telah terbit dari tahun 2008. Ini kami coba kumpulkan, jadi mungkin datanya more or less lah seperti ini ya. Jadi ada total untuk survei, ada total 21 kegiatan, 14 kegiatan sudah dilaksanakan dan dikembalikan kepada KLHK, lalu 7 kegiatan masih berlangsung. Ini untuk semua K3S ya Bapak Ibu sekalian. Lalu total 17 kegiatan yang eksplorasi, ini 8 kegiatan sudah selesai dan dikembalikan, 9 kegiatan masih berlangsung. Lalu untuk yang eksploitasi ini 87 kegiatan masih berlangsung. Jadi memang paling banyak untuk pengembangan ya, untuk eksploitasi. Di sini ada 38 K3S yang menggunakan kawasan hutan. Jadi memang cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Ibu Rusi bahwa daratan di Indonesia ini 70% hampir ya, 63 something tadi persen itu adalah kawasan hutan. Jadi mau nggak mau kita berkegiatan di industri hulu migas pasti akan banyak yang masuk di dalam kawasan hutan. Jadi tidak semuanya ada di APL. Kemudian ada 125 izin penggunaan kawasan hutan, kembali lagi yang telah terbit ya di tahun 2008 dengan total luasan sampai dengan Q3 di tahun 2021 itu adalah 373.629 hektar. Tapi ini luasan ini sebetulnya cukup kecil dibandingkan pertambangan lainnya ya atau perkebunan. Kemudian di tahun 2022 ada sekitar 358,51 hektar. Nah, untuk di tahun 2021 ini masih ada tersisa 62,78 hektar, nanti ada listnya. Ini kebetulan ada Ibu Rosi, nanti kami mohonkan untuk percepatan PPKH-nya Ibu, karena memang ditargetkan pengeborannya masih dikejar di di bulan Desember tahun 2021 ini. Next. Jadi yang di tahun ini ada 24 yang kita ajukan, 21 sudah terbit, alhamdulillah terima kasih kepada KLHK, namun masih ada sisa 3 yang kemarin nanti kami sampaikan kendalanya ada di mana, seperti itu. Lanjut. Ya, ini di tahun 2021 ya, di sini ada BOB, ada IMP Malaka, IMP Gebang, Pertamina EP, Northern Yamano ya. Ini tadi sudah saya sebutkan. Lanjut. Ini yang Sumatera bagian utara. Nah, lalu yang proses di KLHK ini ada 2. Jadi di sini kami sangat memohon dari Ibu Rosi yang menerbitkan PPKH. Di sini kami masih kejar untuk pengeborannya di Desember 2021. Itu adalah 2 ini. Lanjut. Lalu kegiatan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian.
Di tahun 2022 ini yang kita baru capture ya, mungkin nambah ya nanti pada saat ininya. Itu adalah sekitar 44 sumur. Untuk 49 sumur di sini ada Pertamina Region 1, Region 2 dan 3 dan 4. Ya, yang paling banyak adalah nanti di Region 3. Lalu ada Manhattan, Kalimantan Investment, lalu ada PetroChina, EMP, BOB. Nanti di sini kita akan koordinasikan kepada KLHK. Lanjut. Nah, ini yang untuk pengajuan 2021 untuk kegiatan yang kita memohonkan ya kepada Ibu Rusi atau tim RPP dari KLHK untuk dapat membantu penyelesaiannya, karena ini kemarin masih ada kendala di AMDAL-nya ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf karena memang 70% pengeboran di tahun 2022 adalah oleh Pertamina. Oleh karenanya kami bekerja sama dengan tim geometriknya Pertamina untuk memplotkan atau mengoverlay lokasi-lokasi sumur tersebut. Apakah ada yang masuk atau overlap dengan TORA, PIAPS atau PIPIP ya. Jadi itu yang kami sudah petakan dari sekitar ratusan sumur ya, dari sekitar mungkin 500-an sumur Pertamina. Itu kita coba ini di luar yang ini ya, di luar yang existingnya Pertamina Hulu Rokan, kita coba overlay. Di sini yang kehutanan, yang non kehutanan juga ada di sini 230. Nah, yang kawasan hutan yang ada di hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan konservasi. Nah, ini yang kita harus lihat. Yang hutan konservasi kita harus hati-hati karena memang secara aturan belum boleh kita berkegiatan untuk kegiatan baru, ya. Itu yang kita harus hati-hati. Lalu status di kawasan hutan, ini mana yang tidak overlap, mana yang overlap dengan TORA, ya. Lalu mana yang overlap dengan PIAPS, karena ini juga kita harus memberikan perhatian kepada yang overlap tersebut, karena kita harus berkoordinasi lebih ya, jadi tidak hanya dengan timnya Ibu Rusi tetapi juga dengan Direktorat Pengukuhan di KLHK. Lanjut. Nah, ini apa saja permasalahan yang memang kami sering hadapi sekarang-sekarang ini. Yang pertama memang saya taruh nomor 1 adalah kendala sistem OSS, Bapak Ibu sekalian. Sistem OSS di sini banyak sekali K3S yang masih kesulitan untuk masuk ke dalam OSS ini. Apalagi yang statusnya BUT, ya. Yang statusnya BUT sampai sekarang ada yang bisa dapat NIB, ada yang tidak. Kalaupun sudah ada dapat NIB tidak bisa masuk ke OSS-nya. Kami sudah memohonkan untuk dimohonkan secara manual seperti biasa, juga ternyata tidak bisa diterima dikarenakan ada surat edaran dari Kementerian Investasi dan BKPM harus melalui OSS. Jadi segala cara kita sudah lakukan dan kemarin juga kita sudah sampaikan kepada kantor staf Presiden, kemarin Pak Didi Setiarto juga sudah sampaikan di hari pertama ya, untuk membantu kami bagaimana. Ini kan kegiatan migas tidak bisa berhenti, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita harapkan kebijakan untuk percepatan jangan sampai kita tidak mengebor begitu ya untuk kegiatan hulu migas dikarenakan infrastruktur sistem yang mungkin belum sempurna seperti itu. Kemudian wilayah kawasan hutan seringkali tumpang tindih dengan wilayah TORA, PIAPS ya, lalu area penggunaan lainnya. Kemudian di sini ada wilayah perhutani, Bapak Ibu sekalian di Jawa. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Rusi. Untuk di Jawa ini kita banyak bertemu dengan perhutani.
Dan pengurusan dengan perhutani itu cukup challenging juga gitu ya, karena kadang-kadang ada yang 1 tahun baru bisa kami masuk begitu. Lalu penyelesaian kompensasi pihak ketiga berupa tanam tumbuh atau usaha lain di atas lahan kawasan hutan. Ini khususnya di daerah-daerah timur, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya untuk Papua ya, untuk Papua ini mau kawasan hutan maupun area penggunaan lain pasti akan disebut masuk di dalam kekuasaan adat mereka ya. Jadi tanah adat, dibilangnya tanah adat seperti itu. Nah ini yang karena belum ada aturan yang jelas betul bagaimana untuk mengkompensasi hak penguasaan komunal ini seperti apa, itu yang mungkin jadi kendala ya. Dan juga secara aturan sebetulnya sudah ada, harus ada perda ya terhadap pengakuan penguasaan komunal tersebut, tetapi ternyata banyak di daerah, bahkan di Papua pun baru sedikit ada perda untuk penguasaan adat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang sering kami hadapi. Jadi mudah-mudahan nanti dengan diskusi kita kali ini bisa diberikan solusi mungkin dari KLHK dan juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sebagai narasumber di sini. Dari K3S ada beberapa hal juga yang mungkin akan disampaikan, termasuk kalau dari Blok Rokan ya. Kalau dari Blok Rokan itu nanti mengenai tumpang tindih barang milik negara dengan kawasan hutan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya sedikit, saya mohon waktu sekitar 2 menit Pak Moderator, 2 menit, 3 menit. Silakan, untuk menayangkan kewajiban rehabilitasi das yang sudah dilakukan oleh SKK Migas IMP. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kita simak sebentar, 2-3 menit. Makasih. SKK Migas EMP Malaka Strait SA peduli hijau dan lestarikan kembali ekosistem di Taman Nasional Teso Nilo. EMP Malaka Strait SA adalah kontraktor kerjasama atau K3S yang merupakan operator wilayah kerja Malaka Strait yang terletak di Provinsi Riau, tepatnya sebelah timur Pulau Sumatera. Wilayah kerja kegiatan operasi Malaka Strait meliputi daratan atau onshore dan lepas pantai atau offshore, berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis. Paralel, EMP Malaka Strait SA berkoordinasi dengan SKK Migas di Jakarta dan kantor perwakilan SKK Migas bagian Sumatera Utara di Pekanbaru, termasuk stakeholders atau para pemangku kepentingan di Provinsi Riau. Dalam menjalankan bisnis utamanya di bidang minyak dan gas bumi, EMP Malaka Strait SA selalu mengedepankan keselamatan kerja atau safety dan banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti di bidang kesehatan, melakukan operasi katarak dan pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan untuk masyarakat. Di bidang pendidikan, pemberian beasiswa untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, penyelenggaraan sekolah alam untuk suku Akit sebagai suku terasing yang hidup berpindah-pindah. Oke, nggak apa-apa. Yang intinya adalah di Taman Teso Nilo, IMP sudah melaksanakan rehabilitasi das seluas sekitar 523 hektar, dan ini mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri KLHK. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi presentasi saya masih ada yang tersisa ya? Sudah selesai?
Oh ya, silakan. Silakan lanjut. Oke, nah ini total luasan SKDAS dari yang kita targetkan di tahun ini adalah 14.132 hektar, yang sudah ditanam itu adalah 10.260 hektar. Target pohon yang kita tanam itu adalah sampai tahun 2024 9.589 pohon. Jadi di sini kami tampilkan untuk menyemangati K3S sebagai pemegang PPKH untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya, ya, karena bukan hanya untuk ya saya dapat izin terus saya laksanakan pemenuhan kewajibannya. Jadi bukan hanya itu, tetapi kita lihat dari benefit atau untuk umat manusia, ya, karena di sini mengurangi emisi, ya, untuk penanaman pohon ini, dan Kepala SKK Migas juga mencanangkan program ini dan masuk di dalam KPI beliau, sehingga untuk kegiatan rehabilitasi das ini betul-betul kita akan kejar, dan itu adalah komitmen memang dari SKK Migas dan K3S untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya untuk merehabilitasi daerah aliran sungai. Baik, lanjut, mungkin ini yang terakhir kalau nggak salah. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin Mas Adi, saya akan sedikit kuis supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu sekalian. Ada kuis ya, siap-siap ya. Nomor 1 kuisnya, siapa yang tahu singkatan dari TORA? Nanti saya kasih hadiah ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya betul, Tanah Objek Reformasi Agraria. Yang kedua, nanti 100.000 Pak ya. Dari saya itu. Lalu yang kedua adalah PIAPS. Siapa yang tahu PIAPS? Makanya tadi saya nggak sebutkan perpanjangannya supaya buat kuis nanti. PIAPS, ada yang nggak ada yang tahu? Kalau gitu 100.000 buat saya aja ya. Peta indikatif area perhutanan sosial ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk di dalam PIAPS untuk hulu migas itu tidak ada pengecualian. Jadi kita masih boleh memohonkan PPKH di PIAPS, tapi itulah yang kita harus koordinasikan dengan Direktorat Pengukuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.